musik itu kan ada yang bilang haram ya Ustadz ya. Zaman Nabi dulu hiburannya apa Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Bersama guru kita tentunya balik lagi Al-Ustadz Zulkarnain Sunusi. Semoga Allah jaga Ustadz selalu ya Ustadz. Amin. Yang tentunya di program Ramadan kali ini takjil spesial narasumber Menti Wangi. Wah, ini pengusaha Ustadz. Tapi sepertinya kacang lupa kulitnya. Nggak gitu toh. Lah, lu kan tadinya lu pengusaha seafood, Iya. rumah makan lu, Iya. Allah mudahkan. Iya. Ya, coba ya teman-teman ya, ini buat bahan edukasi belajar ya. Lu awalnya riba, dulu viral kita di sini. Iya, benar. Kok restorannya nggak gonta-ganti puluhan kali nggak naik-naik. Ya. Pas lu tahu ilmu riba, lu tinggalin riba, ternyata restorannya langsung Boom, ya. boom kan. Ya. Itu kan bentuk apa ya? Mungkin nanti Ustadz lebih lengkapnya kali ya, karena lu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya. Terus naik. Nah, terus tiba-tiba udah lu bagus-bagus di restoran, lu sekarang jadi Sekarang ya film, ya musik gitu. Gue mah sekarang jadi aktor, Bro. Jadi aktor, Jakarta Mas, tiba-tiba. Jadi aktor, ya. Aktor, tapi musik. Ya, musik juga. Ini yang masih itu kembali ke musik. Dulu sempat ninggalin musik. Lah, ini kan mumpung ada Ustadz Mas Jerry. Kan mumpung ada Ustadz. Jadi kan dulu memang udah nggak bermain musik saya. Cuman ini memang saya juga bermain musik lagi kembali gitu. Tapi ada alasannya. Ada alasannya Ustadz. Kenapa saya kembali ke musik? Karena di posisi saya sekarang ini kan juga dulu itu sempat dibantu sama teman-teman juga kan. Saya broken home Ustadz. Bapak ibu udah pisah. Terus di posisi saya sekarang itu saya ingat sama teman-teman saya dulu. Karena dulu waktu saya zaman broken home itu nggak ada orang tua di Semarang. Tidur saya itu pindah-pindah Ustadz. Seminggu di rumah sini, seminggu di rumah teman yang ini, gitu-gitu terus. Lah terus kan sekarang alhamdulillah ya Mas ya, Allah memberikan kekayaan. Wah. Alhamdulillah ya Allah. Itu karena berkat teman-teman lama lo. Ya enggak sih, seenggaknya aku pengen kayak balas budi loh sama teman-teman. Oh. Ayolah pengen tak ajakin. Ayo kita itu lagi yuk. Jadi Buat kayak balas band budi. lagi ya. Gitu gimana Ustadz kalau menurut Ustadz Ya, soal musik itu ada baiknya tapi loh. Wah, ada baiknya. Ada baiknya loh. Beraninya Anda berfatwa sendiri ya. Berarti Ustadz berarti ada dua ya. Ada dua kan, berarti kan katanya berkat temannya bukan berkat Allah dia sampai sekarang. Berkat Allah juga ya Mas Dery. Tadi lu bilang katanya temen lu. Temen yang dulu menampung saya gitu. Ustadz jadi mengharap ridho manusia. Ya, jadi Enggak. Teman-teman disclaimer ya, ini kita lagi diskusi santai. Ini nggak maksud gimana, meskipun ada perbedaan pendapat, monggo. Ini tadi kan menggaya saya begitu. Nih, tar dulu nih, jangan akhirnya kita jadi ribut-ributan nggak karu-karuan nih. Dan yang terpenting adalah sebenarnya ini adalah channel luar biasa. Biasanya orang tobat cerita pengalamannya di depan Ustadz. Iya betul. Channel-channel kan begitu kan, Ya, hijrah apa segala macam. Tapi sekarang justru ini kayaknya luar biasa. Kayaknya cuma Ustadz Zul doang nih, Masya Allah, atas izin Allah gitu ya, yang berani. Yang tadinya udah begini jadi begini curhat. Saya nggak tahu di channel ini bakal gimana nih. Viral, jarang begini nih langsung. Kan mau kan kalau Ustadz yang misalnya tanpa mengurangi rasa hormat ya, yang nggak ngerti cara ngejawabnya kan canggung atau takutnya nggak hikmah, takutnya malah memperkeruh. Makanya beliau lah yang saya panggil. Begitu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pertama begini ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu kewajiban. Ya. Dan kita bersyukur kepada Allah pada segala keadaan. Pada saat mendapat nikmat, kita kan bersyukur kepada Allah. Kita diajarkan oleh Nabi berkata alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau kita dapat kesulitan pun kita disuruh baca alhamdulillah juga oleh Nabi. Tapi kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya untuk Allah di atas segala keadaan. Sebab mungkin kondisi buruk itu di kacamata kita, ya kan? Tapi di hikmah Allah itu lebih baik bagi kita, ya kan? Jangan sampai kayak 3 orang itu yang kena ujian kan? Dalam kisah panjang di Bukhari Muslim, ada yang buta, ada yang kena penyakit sopak, kemudian ada yang satu lagi
dia buta, kena penyakit sopak, kemudian satu lagi penyakit, semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta, menjadi kaya. Akhirnya setelah itu lupa bahwa dia dulu pernah miskin, tidak punya harta dan seterusnya. Tapi ada satu orang yang bersyukur, yang duanya tidak lewat ujian, yang satu cuma lewat. Nah, itu kesyukuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memang bersyukur itu adalah simbol jati diri seorang hamba yang baik. Dan kesyukuran itu akan menambah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah nikmat untukmu. Dan di antara yang paling penting, syukur itu adalah penyelamat dari musibah dan malapetaka. Yang melindungi nikmat itu supaya tetap langgeng dan terjaga. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah firman, Allah tidak akan menyiksa kalian sepanjang kalian itu bersyukur dan sepanjang kalian beriman. Ya, kesyukuran itu memang harus selalu kita jaga, kita pelihara. Tidak apa-apa seorang itu mengingat ini pernah berbuat baik kepada kita, berbuat baik. Ini karena jasanya kita dapat begini, itu biasa ya. Ini si Fulan ini karena dia saya jadi begini. Ya bukan seperti diri dia terlalu ini juga ya. Lupa Allah ini, enggak, itu kan bahasa biasa gitu kan. Bukan artinya bahwa dia ini segalanya. Maksudnya setelah Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau diucapkan itu lebih bagus. Ya, ini semuanya karunia dari Allah. Kemudian ini si Fulan ini mungkin Allah jadikan sebagai sebab saya dapat begini dan begini. Nah, itu mungkin cara membahasakan yang baik ya. Supaya kita selalu di lisan kita itu kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala terpelihara. Baik. Jadi terkait dengan masalah nikmat itu bukan dilihat pada sudut harta saja. Jadi orang dapat harta, dapat ini, itu bukan tanda bahwa kita ini sudah diberi kebaikan, ya kan? Kalau dilihat di di dunia ini, Fir'aun, Namrud, segala macam kan, hartanya nggak ada habisnya tuh. Ya kan? Korun. Ya jadi perpisahan lagi, jadi harta karun. Orang kali-kali dapat harta karun gitu. Padahal mati dalam keadaan kafir kan. Nah, karena itu harta itu bukan ciri yang membedakan antara seorang muslim dan kafir, sebab semuanya diberi, muslim diberi, kafir juga diberi, bahkan kafir kadang diberi lebih. Ya kan? Tapi yang menjadi masalah, harta itu kita pakai untuk apa? Kita gunakan di mana? Itu yang paling penting sebenarnya. Nah, karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta yang salih itu untuk orang yang salih pula. Jadi kalau dia gunakan pada hal yang baik, itu baru. Ini kelihatan nih nikmat. Tapi kalau dia punya kelapangan terus jatuh dalam hal yang dilarang, melanggar, ini khawatir itu adalah ujian untuk seorang hamba. Jadi begitu cara berpikirnya. Jadi ketika kita dapat karunia, dapat harta, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Tapi karunia itu kita gunakan pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi begitu kaidah umumnya. Nah, itu titian hidup kita sebagai seorang muslim. Ya, cuman memang masuk di dalam masalah musik ini kan masalah klasik ya. Banyak orang di masa sekarang nggak tahu apa hukumnya, dia cuma ikut-ikut tren dan seterusnya. Padahal di dalam syariat kita itu tidak ada silang pendapat di tengah para ulama di 4 madhab bahwa itu adalah hal yang diharamkan. Ya, karena di dalamnya itu terdapat beberapa perkara yang bisa mengantar kepada kemungkaran. Dan di antaranya yang disebut dalam Al-Quran, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli ucapan yang sia-sia, maksudnya musik ini, ya, untuk akibatnya dia tersesat dari jalan Allah. Nah, jadi itu memang kata Ibnu Mas'ud, musik itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Paling ininya biasanya ya orang yang hatinya terkait dengan selain Allah Subhanahu wa taala pada hal yang tidak diizinkan di dalam syariat, itu paling tidak dia akan kurang berzikir kepada Allah, kurang membaca Al-Qur'an, ya kan? Kurang mengingat Allah. Dan ini termasuk hal-hal yang melalaikan.
termasuk hal-hal yang lain, termasuk dampak negatif yang sebenarnya harus kita pikirkan. Ya padahal kehidupan ini kalau kita banyak berzikir saja, itu sudah berbagai macam ketenangan kita dapatkan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman dan hatinya itu tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah bahwa berzikir kepada Allah itu adalah ketenangan hati. Ya jadi kita berbuat baik kepada teman-teman ini nggak ada masalah, itu bagus sekali, amalan soleh. Cuman pada hal yang baik pula, ya, pada hal yang membantu mereka di atas ketaatan. Ya sebab kita pertemanan yang hakiki itu bukan di dunia, pertemanan yang hakiki itu di akhirat. Dan di akhirat itu semua pertemanan di dunia ini berubah menjadi permusuhan. Kecuali ada yang diperkecualikan. Jadi itu ambil kaidah, semua pertemanan, percintaan di dunia ini di akhirat berubah menjadi permusuhan. Ada yang kecuali. Apa itu? Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an Allah firman al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai, sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain di hari kiamat akan menjadi musuh. Kecuali orang yang bertakwa. Jadi ketakwaan itu barometernya. Jadi kalau dia suami istri dibangun di atas ketakwaan, itu akan langgeng di akhirat. Sama. Anak kepada orang tuanya dibangun di atas ketakwaan akan langgeng di akhirat. Sama dengan teman-teman juga seperti itu. Jadi semuanya harus dibangun di atas dasar ketakwaan, bukan di atas dasar apa yang berjalan di tengah manusia, apa yang kita enaknya saja di dunia. Ya, tapi kita harus lihat bagaimana tuntunan dan syariat Allah di dalam hal tersebut. Itulah yang menyebabkan seorang itu dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai di hari kiamat. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah, hikmah sekali. Ya mungkin kalau dari saya teman-teman ya, artinya kan ini kan ya ambil aja misalnya kalau lo nggak suka, misalnya gimana Ustaz? Misalnya nggak terima nih buat penonton. Ini bukan memperkeruh ya. Bijaknya gimana Ustaz? Kayak menyikapi bahwa bagi yang berpendapat A sama B. Jangan sampai nanti si A tuh kesannya kayak bermudah-mudahkan gitu loh Ustaz ke B gitu kan. Oh berarti dia kayak bahasanya mungkin narasinya jangan sampai kesannya tuh bagi orang yang berpendapat A terus dia nggak suka sama pendapat B, si B-nya langsung kayak ya sudah lu aja sana jalanin sendiri. Nah malah takutnya malah nyuruh ke perbuatan yang terlarang. Gimana menyikapi dalam hal ini, terutama mungkin dalam hal ini mentik wangi nih. Ya jadi kita begini ya, kita selalu itu kalau berbicara kepada seseorang, apalagi menerangkan hukum-hukum, itu kita menginginkan kepadanya segala kebaikan. Insya Allah. Hal yang paling baik untuknya. Jadi anggaplah tadi hukum yang diterangkan tadi saya bilang disepakati oleh Imam 4 madhab ya. Walaupun ada tanda petik ya kadang memberi hal-hal yang lain, statement yang lain, dan itu kurang tepat. Kalau misalnya ada yang mengikuti hal tersebut, paling minimnya kita akan keluar dengan sebuah kesepakatan bahwa menghindarinya itu lebih selamat. Kan begitu kan? Ya, itu jadi, bukan masuk ke hukum jadi makruh, tetap bukan, saya akan bukan berikan makna yang paling selamat. Jadi kalau saya ditanya, saya akan jawab sesuai dengan apa yang saya pahami, apa yang saya ketahui. Sebab nanti di hari kiamat saya pertanggungjawabkan ucapan saya, kan begitu. Nggak boleh saya menjawab yang lain. Jadi itu kewajiban saya. Jadi kalau saya sudah menyampaikan, saya cuma menyampaikan saja. Mau diterima atau tidak itu urusan orang yang mendengarkannya. Tapi saya sendiri saya sudah menunaikan tanggung jawab saya dan kewajiban saya. Tapi harus beda berbeda pendapat. Enggak ada masalah, bukan berarti harus ribut ya Ustaz ya? Enggak, berbeda pendapat itu biasa lumrah. Oke. Cuman berbeda pendapat di dalam hal apa? Kalau perkara yang memungkinkan beda pendapat, para sahabat juga ada sebagian hal mereka beda pendapat, ya kan? Tetapi kalau pada perkara yang sudah tetap di dalam agama, itu enggak benar kita berbeda pendapat. Apalagi para ulama sepakat gitu. Oh, kan? Masya Allah. Tapi bukan berarti juga yang akhirnya pendapatnya misalnya, anggaplah tadi ada yang mengharamkan atau tidak gitu misalnya. Tapi yang mengharamkan bukan berarti harus memusuhi yang tidak gitu Ustaz ya. Oh itu beda ininya. Jadi begini ya. Itu di madhab Hanafiyah mereka menghalalkan sebagian bentuk dari minuman keras. Namanya nabid. Oke. Ya. Nah itu ditegur keras oleh para imam yang lain. Sampai Imam Ahmad
menulis satu buku khusus, Kitabul Ashribah, itu membantah Abu Hanifah dan pengikutnya. Oke. Tapi nggak ada historinya para ulama itu bermusuhan. Itu kan masalah ilmiah, saling menasihati. Ya kalau saya salah, bilang aja ke saya, tunjuk muka saya salah. Wah senang saya, ya kan? Oke. Daripada saya dibiarin keliru. Ya baratnya orang sudah mau jatuh jurang ya. Kita toleransi ya, beda pendapat, kamu jatuh jurang aja, biarin aja ya. Nggak benar kayak gitu. Kita ambillah tangan saudara kita. Dia mungkin nggak senang. Kamu mungkin tarik keras supaya dia nggak jatuh kan. Iya. Tapi dia selamat gitu loh. Dia selamat. Begitupun juga yang misalnya menghalalkan misalnya Ustadz. Ya kan ada yang menghalalkan sesuatu yang dilarang misalnya. Itu kebalikannya juga bukan berarti juga apakah harus kayak wah dasarnya orang suka dikit-dikit haram misalnya gitu. Dalil sih dalil tapi kan kondisinya begini. Itu juga gimana Ustadz menyikapinya? Nah itu kadang sebagian orang ya ada faktor kadang keimanan masih kurang, kadang pergaulan, ya kan dia belum pernah dengar hal yang seperti itu. Jadi ada hal-hal yang kadang kita beri udur lah orang-orang. Apalagi di masa sekarang ini banyak orang itu nggak tahu, nggak paham gitu. Jadi kalau kita sampaikan ilmu ada penolakan dan seterusnya. Nah, itu mungkin dasarnya karena dia nggak paham gitu. Anda jadi dapat izin dikit lagi ya, bro, bentar ya. Jadi maksudnya izin tanpa mengurangi rasa hormat. Kita sebut aja misalnya oknum lah. Berarti ada yang misalnya mengharamkan sesuatu yang memang ketentuannya adalah dilarang misalnya. Kalau Anda lihat nih Ustaz, bahwa oknum ya, kita nggak bilang ini semua. Padahal yang menyampaikan ini dia nggak ada nyerang maksud siapa-siapa gitu. Bagi yang menghalalkan gitu. Misalnya ini ada sebuah larangan misalnya dari Allah. Nah, terus pendapatnya ya udah nih, saya sih menjauhkan, saya sih menghindari, saya sih mengharamkan gitu. Padahal cuma menyampaikan seperti itu, tapi nyatanya mungkin luar sana oknumnya malah kalau diukur yang ngambil pendapat mengharamkan juga nggak pernah nyerang apapun. Nyerang sih mungkin ada aja sebagian oknum sama oknum nih. Tapi nyatanya yang mungkin menghalalkan apa yang dilarang, apa yang diharamkan itu malah counternya luar biasa gitu. Padahal niatnya menyampaikan doang gitu loh. Itu juga sering terjadi ya Ustaz, kayak kesana tuh cuma menyampaikan dasar lo, apapun bentuknya ya. Ini oknum ya, gitu. Itu gimana Ustaz? Kok yang menyampaikan kayak kesannya gini deh paling gampangnya. Ada utang sama yang diutangin. Yang utang lebih galak gitu Ustaz. Kan kayaknya tuh hal yang sebenarnya kurang pantas ya. Iya kan, lu minjem duit sama gua nih. Gua kasih 1 juta, pas gua tagih, bro, gua lagi butuh nih. Nggak bisa. Kok bisa kamu minta aku kan? Gitu loh. Kan gitu kan. Biasanya gitu. Kalau tadi kan cuma nyampein. Iya kan. Kita juga nggak bilang juga bahwa kayak gue nyampein ini dilarang, bro, nggak boleh, pelanggaran nih gitu kan. Nggak juga ngomong kayak ini pelanggaran. Awas lo ya kalau lo nggak ngelakuin ya, ini pelanggaran, tinggalin nih, kan nggak begitu juga ya. Tapi nyatanya begitu ada yang nyampe pesan oknum ya, padahal di luar sana yang nerima juga banyak maksudnya ya, yang beda pendapat. Tapi ini tiba-tiba langsung kayak dasar lo, emang pemegang kunci surga. Karena kita cuma nyampein doang gitu. Itu gimana tuh Ustaz? Ini oknum. Potongan ini kayaknya bakal pecah banget ya. Ya jadi kan saya bilang tadi sebabnya itu ada. Kadang dia punya penolakan, hawa nafsu dalam dirinya. Terus dia memang hidupnya di situ, sudah akarnya di situ, penghasilannya di situ, sulit dia keluar. Nah, itu kadang. Terus yang kadang dia punya satu kelompok orang-orang teman-teman, semuanya di situ. Kalau dimasukin sulit dia keluar. Makanya kadang nolak. Kadang terkait dengan faktor ilmu juga, kurang pengetahuan. Nah, karena itu dikatakan oleh para ulama, al-jahilu adu nafsihi. Orang yang jahil itu musuh dirinya sendiri. Jadi kalau dia disampaikan sesuatu, dia nggak paham, dia akan musuhi sesuatu itu. Nah, itu pada dasarnya seperti itu. Makanya yang menyampaikan juga santai-santai aja. Ya itu. Responnya orang kan bisa macam-macam. Tapi uniknya para ulama itu ya. Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Uthman namanya. Penulis kitab Al-Musannaf, penulis kitab Al-Musnad. Imam besar, guru Imam Muslim, rahimahullah, banyak sekali beliau riwayatkan darinya. Abu Bakar bin Abi Syaibah itu menulis di Musannaf satu bab khusus, judulnya Kitab Bantahan Terhadap Abu Hanifah. Dahsyat. Maaf ya, siapa lu? Kan kasarnya begitu Ustaz. Ini banyak orang nggak tahu ya, cuman saya beritahu ini. Tapi ini kan pedes sebenarnya kan. Tapi bersamaan dengan itu,
mereka biasa-biasa aja ini ya. Para ulama itu biasa aja. Abu Bakar bin Abi Syaibah, orang baca bukunya sebab dia menyampaikan ilmu yang dia pahami, yang dia ketahui bahwa Abu Hanifah keliru dalam hal ini. Kan gitu kan? Ya sudah selesai, dia sampaikan ilmu antara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan beres itu. Suatu hari Imam Abdul Ghani bin Said Al-Maqdisi rahimahullah, beliau menulis surat kepada Al-Hakim An-Naisaburi, penulis kitab Al-Mustadrak, berisi kesalahan-kesalahan Al-Hakim. Dikoreksi, diperbaiki. Begitu sampai surat ini kepada Al-Hakim, Al-Hakim baca. Kemudian setelah itu dia duduk depan orang. Dia katakan, telah sampai kepada saya dari Abdul Ghani bin Said begini dan begini. Dia baca semua. Ini salah saya semua. Terima kasih, dia telah mengoreksi kesalahan. Masya Allah hikmahnya para ulama-ulama kita ya. Nah, itu kan orang yang berilmu. Ya, Tapi kalau dia tidak berilmu, itu yang repot. Yang apa namanya? Ketika muncul hal-hal yang seperti itu, ya ini masa sekarang ya. Memang masa banyak orang nggak tahu ya. Ya kita paham aja, sabar-sabar aja. Aduh. Aku ada yang jagain gembok surga kamu. Aku masih itu sih Ustaz, agak penasaran. Kan musik itu kan ada yang bilang haram ya Ustaz ya. Saya zaman dahulu itu, zaman Nabi dulu, hiburannya apa Ustaz? Hiburannya mereka banyak. Jadi di hiburannya itu terkait dengan hal yang merupakan penjagaan terhadap negeri, penjagaan terhadap umat Islam, penjagaan terhadap agama. Hiburan mereka ada gulat, ada lomba berkuda, lomba memanah, ya. Kemudian gitu. kadang di masjid anak-anak muda latihan perang di masjid, perang-perangan. Oh, gitu. berantem-beranteman. Kayak kita sekarang perang sarung itu, Ustaz. Ya kalau kita sekarang kan lomba hafal Al-Quran, gak ada lagi kan? Lomba hafal Quran, penjagaan terhadap agama juga. Ya kan? Gitu. Kalau di luar dari yang agamanya, Ustaz, kayak main bola gitu misalnya. Kan nggak? ada berkuda mereka, memanah, ya, lomba lari, kan ada semua. Oh iya kan, kayak zaman dulu kan mungkin ya kan bolanya apa kagak ada bro. Kan, kan zaman sekarang bola yang dipompa gitu loh. Ya, bola plastik. Iya kan kagak ada ya. Ya, tapi dasarnya kan ada, namanya perlombaan. Nah, maksudnya juga ada untuk merawat diri, memperkuat badan. Karena itu Nabi bilang al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Ya Nabi aja sudah kasih barometer gitu. Kalau dia kuat secara fisik pasti lebih baik daripada yang lemah. Nabi udah bilang. Itu. Ya kan? Ya, menarik ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Tapi kalau ada seorang ustadz, tapi cerminannya mungkin katanya mungkin tidak melambangkan seorang ustadz gitu misalnya. Ustadz tapi masih merokok gitu. Itu gimana Ustaz? Ini apapun lah, siapapun. Ini menjadi titik masalah juga ya, karena masalahnya memang di sebagian orang-orang yang berkecimpung di pondok pesantren di Indonesia, berkecimpung ilmu, ada yang melakukan hal tersebut. Dan mereka menganggap bahwa itu adalah suatu hal yang makruh gitu. Hal makruh. Jadi kalau dasarnya pada masalah itu saja, ya di masalah itu kadang ada betul bisa dibuka ke lapangan dalam berbeda pendapat di dalam hal tersebut. Tapi kalau misalnya saya ditanya, Ustadz apa hukum rokok? Saya nggak akan menyebut lain kecuali saya bilang di dalam Al-Quran Allah berfirman, wala tulqu anfusakum ila tahluka. Jangan kalian lemparkan diri kalian dalam kebinasaan. Di rokok itu sudah tertulis rokok bisa membunuhmu. Dan Allah telah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian, sungguhnya Allah Maha merahmati kalian. Mereka bilang rokok itu mengganggu asapnya dan seterusnya. Dan itu Allah telah berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang yang mengganggu kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang mereka lakukan, itu dia telah menyandang sebuah kedustaan dan dosa yang besar. Ini mengganggu orang gitu, ya kan? Jadi banyak dari kerusakan-kerusakan itu saya pasti akan menjawab dengan dalil-dalil itu. Tapi kalau ada yang berpendapat lain, oh ini kan dia cuman masalah tembakau, mungkin berpengaruh ini dan seterusnya. Tapi ini di rokok ini bukan masalah tembakonya. Ada lagi yang mengatakan di dahulu Imam Syaukani, Imam Son'ani, itu keliru, salah paham. Beda konteksnya. Mereka itu di masanya beda kondisinya. Di masa kita rokok itu kita semua paham apa yang dimaksud dengan rokok gitu loh.
Iya, jelas ya. Tapi kalau di masa dahulu itu terkait dengan bahan-bahan tertentu yang mereka yang bahas, mungkin tembakau atau yang semisal dengannya. Ya, tapi caranya berbeda, masih lebih minim mereka dengan apa yang terjadi di masa sekarang, yang sehingga orang memberikan kalimat itu saja. Di rokoknya aja tertulis rokok itu membunuh, kan begitu. Baik. Tapi kalau misalnya orang yang berpendapat seperti itu asalnya tidak belajar benar, tidak mengambil dari guru dengan benar, terus berdalil dengan cara pendalilan seperti itu, ini yang repot yang seperti ini. Karena asalnya dia hanya sendiri, dia punya kebiasaan itu. Ada hawa nafsu di dirinya. Begitu dia lihat, oh ternyata para ulama ada yang begitu juga. Itu artinya dia mengambil dalil untuk memperingan dirinya. Nah, hal yang seperti ini tuh enggak benar di subjektif dalam belajar. enggak fair ya. Nah, iya, apalagi kan bawa-bawanya misalnya ini Ustadz ini ahlus sunnah misalnya gitu, itu kan ada jamaahnya jadi kan jadinya malah kayak gimana sih? Malah jadinya mungkin orang-orang yang mengambil pendapat atau mungkin ngaji yang seperti itu ada jadi kena imbasnya juga kan. Oh berarti lu kan sama-sama nih satu pemahaman. Berarti lu juga begitu ya. Lah. Ya kadang belajarnya banyak dari buku. Dia tidak bersimpul langsung duduk ke guru. Jadi kalau dia berguru kepada ulama-ulama yang besar, ulama-ulama yang dikenal dengan keilmuan di masa ini, nggak ada mereka itu duduk sambil merokok, nggak ada. Atau jangan-jangan punya guru juga, Ustaz, tapi gurunya juga nggak didengerin juga. Jangan-jangan mungkin gurunya juga nggak ngerokok. Lah bener nggak? Jangan-jangan gurunya juga satu pemahaman, misalnya sepakat, misalnya ada sebuah hal yang dilarang, gurunya mengamalkan tersebut, tapi dia lah katanya lu punya guru, tapi dia juga nggak perhatiin apa kata gurunya. Ya, balik lagi ke diri sendiri kali ya. Mungkin berarti dianya punya kebiasaan seperti itu. Gitu. Coba lu mau nanya hukum apa? Jadi ini di dunia yang sekarang ya Ustadz ya. Jadi kan banyak banget konten kreator yang kayak lelaki menyerupai wanita. Wah. Lah, pendapatnya Ustadz gimana? Ini salah satunya aku soalnya Ustadz, tapi itu cuma di konten aja. Jadi konten-kontenku itu ada yang memang ada konten normal biasa, tapi ada juga konten yang saya menyerupai wanita. Itu apa? Maksudnya lu lagi normalisasi itu? Mas, jangan digiring ke situ Mas. Itu Mas. Kan gua nanya. Kan kalau di Islam kan tidak boleh kan laki-laki menyerupai wanita gitu kan tidak boleh. Lah, kalau di dunia konten kreator ini kan banyak banget konten kreator yang seperti itu, Ustaz. Tapi kalau di saya nggak kebawa karena saya juga udah punya anak istri kan. Itu cuma sekedar konten tok. Pendapatnya Ustaz gimana? Ya, barakallahu. Bagus pertanyaannya sebenarnya karena banyak terjadi kan. Ya, benar. Dan sebenarnya Nabi sudah memberikan peringatan tentang hal tersebut dari masa dahulu. Karena itu beliau tegaskan la'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa wala anallahu mutasyabihati minan nisa'i birrijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, dan sebaliknya Allah melaknat perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki. Ya, jadi menyerupai itu bukan dalam bentuk penampilan aja, dia baju perempuan misalnya, terus berdandan seperti perempuan, tapi dalam gaya berjalan, gaya berbicara dan seterusnya. Itu kena laknat. Kenapa? Karena syariat ini Allah itu menciptakan manusia itu sudah ditentukan, ada laki-laki ada perempuan. Nyebrang sana sini itu berusak dari fitrah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ciptakan manusia di atasnya. Ya, jadi sebenarnya kemudian dari situ juga ini juga umat itu ada komponen akhlak yang mulia yang mereka berjaya dengannya. Sampai hal itu berpengaruh di dalam pekerjaan mereka, aktivitas mereka, kemajuan di dalam perekonomian negeri mereka, penghasilan dari masyarakat ini untuk dirinya sendiri, keluarga dan masyarakatnya. Itu semuanya punya pengaruh. Jadi tatanan syariat itu sudah indah, lengkap gitu loh, sudah bagus. Jadi ketika ada nyebrang seperti itu, makanya diingatkan di dalam syariat untuk hal tersebut. Tapi cakep lah Mas, kalau misalnya di konten kreator itu kan 1001 macam cara. Itu maksudnya. Maksudnya banyak hal yang bisa kita pilih yang bagus gitu. Justru kalau memang kreatif, disitulah kreatif cari hal yang bagus, menarik.
tapi kita bisa tinggalkan hal yang lain. Itu saya pandang hebat itu kalau ada yang bisa Masya seperti itu. Allah. Iya. Tuh, bro. Jadi emang ada satu konten saya yang karakternya itu Dik Sekar Ustadz. Jadi itu tapi cuman di konten itu tok juga. Udah nggak usah pembenaran. Bro, ini versi saya ya. Ini nggak ada urusan sama dalil-dalilan ya. ya. Itulah kenapa Allah menciptakan manusia pertama di muka bumi, Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Jordan. Jadi laki yang perempuan, bro. Bukan laki sama laki, suruh beranak gitu. Gimana? Gitu. Tak kirain masih ya enggak apa-apa mentik gitu loh. Ternyata enggak boleh, memang enggak boleh. Gitu. Maaf ya Ustaz. Bukan Ustaz yang ngomong kan dalilnya. Iya, dalilnya. Cuma kompor-komporin aja. Terus itu Ustaz, Wah. ini adalah masalah besar Ustaz. Di dalam pernikahan kan setiap ijab kabul itu kan kalau saya kebanyakan tahu kan mesti kan tanpa menggunakan kata-kata seperangkat alat sholat. Lah, kebetulan 2019 itu saya nikah, saya mengucapkan seperangkat alat sholat itu Ustaz. Itu nanti gimana Mas Diri? Apaan? Itunya gimana? Mahar. Gue bukan jadi penghulu, bro. bukan, Saat dulu bukan. nikah bingung gue. Enggak. Akad nikahnya. Akadnya sah apa enggak? Akad nikahnya bukan. Ketika nanti di dalam satu keluarga itu karena sudah mengucapkan seperangkat alat sholat itu, tapi dalam ibadahnya kayak bolong-bolong gitu, hukumnya gimana ya Ustadz ya? Wah, kacau banget. Jadi misalnya saya nikahi dengan mahar seperangkat Alat sholat dibayar tunai gitu Dibayar ya? tunai, ya. Gitu. Kan Tapi sudah ibadahnya tunai. malah bolong-bolong. berarti Tanggung Ustadz, jawabnya ini kan sakral, Ustaz. Iya, Ini kan iya. momen sakral. Yang diakadkan kan sumpah serapah iya. seputar alat sholat. Iya. Tapi sementara lu terakhir sholat SMP ya? Mas Dery. Enggak, nanya. Tabayun. Terakhir sholat Jumatan. Yaudah. Kamu tuh loh. Iya, pokoknya Pokoknya bolong-bolong. masih ada bolongnya saya Wah, Ustaz. ini momen sakral Gitu. lu bercandain, bro. Mas Dery, jangan dikirim ke situ. Oh. Iya. Itu Ustaz, soalnya kan banyak juga yang pas waktu ijab kabul tanpa menggunakan kata-kata seperangkat alat sholat tersebut. Katanya kalau seandainya kita memakai kata-kata seperangkat alat sholat itu kalau ibadahnya kita bolong-bolong, dosanya gede banget gini gitu-gitu. Terus kalau nggak ngucapin gimana? Contohnya kayak saya nih, kalau nggak salah saya juga nggak ngucapin seperangkat alat sholat gitu. Kan tergantung yang lain ya. Jadi berarti jangan-jangan gua kan gitu kan maksudnya kan. Tapi sama aja dosa atau enggak sholat atau Mas Der? Kan gitu. Tanggung jawabnya itu Ya. lebih besar kan. Betul, jadi gimana begini Ustaz? ya. Itu kan mahar ya untuk keabsahan akad. Jadi ketika keabsahan akad harus ada mahar yang diberikan dari laki-laki ke perempuan. Ya. Dan itu bagian dari keabsahan untuk akad dan untuk memenuhi hak perempuan. Jadi kalau memang maharnya dalam bentuk perangkat sholat, kita beri perangkat sholatnya itu sudah terpenuhi, sudah syah dari sudut akad. Kecuali kalau maharnya seperangkat alat sholat dan saya ajari cara sholat. Oh iya Nah itu Mas nanti bertanggung jawab harus ngajar istri. Oh iya juga ya. Mengajari ya berarti harus mencontohkan sholat dan seterusnya kan. Oh, akad soalnya. Ustaz, tapi sholatku masih bolong-bolong, dipelajari pelan-pelan gitu. Iya, Ya apa ya, itu Ustaz, ya? makanya kalau Mas nanya seperti itu menunjukkan niat yang baik. Sesuatu Iya, yang iya, baik di iya, hati. iya. Sebab itu tidak keluar di pertanyaan itu kecuali seseorang itu ada hal yang baik di hatinya. Yang di hati itu kita nggak lihat. Tapi Iya, kan kita lihat iya. dari ucapan Iya, orang, iya, iya, iya. perbuatan orang, Fitrah kemauannya bagus. gitu. Nah, sholat itu sebenarnya hal yang membuat hidup itu menjadi berkah. Berkah itu jangan kita lihat pada banyaknya sesuatu. Tapi berkah itu adalah kebaikan ilahi yang Allah jadikan pada sesuatu. Sehingga yang sedikit pun bisa terasa banyak. Yang banyak itu menjadi lapang dan luas. Nah, itu berkah namanya. Menjadi tenang. Ada orang punya banyak kan. Rumahnya nggak bisa dihitung. Garasinya penuh. Ya, tapi stres terus tiap hari pikirannya. Ya. Itu keberkahan di mana gitu. Ya. Ya kan? Kata Nabi SAW, "Lau anna li bini Adam wadiyaini min dhahab labataga ilaihi mathalith." Dia kata anak Adam, ini tabiat manusia yang tidak terkontrol ya. Dia punya 2 lembah berisi emas, dia akan cari lembah yang ketiga. Padahal sudah 2 lembah emas nih. Apa kurangnya? Masih nyari lagi yang ketiga. Tidak ada yang bisa menyumbang
menahan dia kecuali nanti tanah yang menyumbat mulutnya di dalam kuburan. Baru dia bisa berhenti. Ya, jadi karena itu keberkahan itu bukan diukur dari banyaknya, tapi keberkahan itu pada nilai-nilai ibadah yang kita lakukan, pada ketaatan kita kepada Allah. Walaupun kita sedikit, tapi dengan ketaatan itu, yang sedikit ini itu nggak ada apa-apanya. Dunia ini penuh apapun itu nggak sejuil dengan harga akhirat, ya kan? Nggak sejuil dengan harga akhirat. Makanya pernah datang sore ini unik ya. Jadi Subhat Ibnu Hajar al-Asqalani, imam terkenal ya, itu pernah naik kendaraan dan beliau punya jabatan sebagai hakim, sebagai ini kedudukan banyak. Jadi orang inilah punya kelapangan lah. Datang orang Yahudi atau Nasrani gitu, miskin. Dia ada Ibnu Hajar. Katanya di dalam hadits Rasul kalian berkata, non muslim ya, Rasul kalian berkata, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara seorang mukmin dan surganya orang kafir. Saya miskin, kamu kaya. Kok bisa? Ya kan? Ya. Dunia penjaranya seorang mukmin, surganya orang kafir. Kata Ibnu Hajar, ya memang benar. Penjara seorang mukmin itu maksudnya, mukmin itu di dunia ini seperti itu penjara, dia nggak bebas melakukan apapun, ada aturan, ada ikatan. Kamu lakukan apapun, nggak mau diikat kamu dengan aturan. Terus kamu dengan segala kefakiranmu di dunia ini, itu masih surga bagi kamu kalau dihitung dengan siksaan di akhirat. Keren. Dan mukmin dengan segala kebahagiaannya di dunia itu masih penjara untuk dia kalau dihitung dengan kebahagiaan mereka di mana? Di surga. Ya. Jadi kita harus selalu lihat ya. Apalagi kalau ini ya, saya kasih poin lain terkait dengan sholat ini. Jadi saya itu senang kalau memberi penanaman hukum, saya terangkan hukumnya. Ya, karena kalau kita terangkan hukumnya, itu kaidah yang mendasar melekat di hati. Sholat ini rukun Islam. Ya. Nabi SAW menjelaskan tentang sholat asar saja. Satu sholat ditinggalkan. Man taraka salat al-asar habita amalu. Siapa yang meninggalkan sholat asar, hancur seluruh amalannya. Bisa menghancurkan semua amalan. Terus kalau dia tinggalkan sholat, kata Nabi SAW, al-ahad alladhi bainana wa bainahum as-salah. Yang membedakan antara mukmin dan non-mukmin itu sholat. Di sebagian riwayat, faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya, maka itu bisa membatalkan keislamannya. Nah, itu dipegang oleh banyak ulama dari sahabat pendapat tersebut. Karena itu masalah sholat itu nggak boleh disepelekan, ya, dihindari. Jadi kita harus selalu menjaga di kondisi apapun. Makanya di sholat ketika sedang takut pun, kondisi perang, ada sholat khauf. Diajari cara sholat, diringankan. Kita musafir, diberi keringanan untuk sholat, bisa mengqasar sholat, menjamak sholat, kan begitu. Nah, itu semuanya penjagaan, karena sholat itu akan menjadi cahaya untuk kita sendiri. Coba bayangkan ya, sholat ini diterima oleh Rasulullah di tempat yang paling tinggi yang pernah dicapai oleh manusia hidup. Sholat ini satu-satunya perintah Allah yang diterima oleh Nabi di langit langsung. Perintah yang lain diterima di dunia. Sholat ini itu satu-satunya perintah Allah yang diterima oleh Nabi tanpa perantara. Langsung diterima dari Allah. Yang lainnya itu diterima dengan perantara Jibril. Sholat ini tadinya 50 waktu. Tadi 50. Diringankan menjadi 5 waktu. Yang 5 ini senilai dengan 50. Luar biasa dari rahmat Allah di kebaikan. Makanya ada seorang selevel dengan Al-Bukhari, namanya Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Beliau tulis 2 jilid besar gini, pengagungan kadar sholat. Memang harus kita agungkan sholat itu. Luar biasa dari kebaikannya, keindahannya, pengaruhnya untuk individu, pengaruhnya terhadap keluarga kita, anak-anak kita. Iya, apalagi kita sudah menjadi seorang kepala rumah tangga. Ya. Hal yang paling baik yang kita berikan kepada anak kita itu bukan harta sebenarnya, tapi pendidikan yang membuat hatinya itu menjadi baik, menjadi lurus agamanya. Nah, karena itu di tafsir ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, allimuhumul khair, ajarkan kepada mereka kebaikan. Jadi paling tidak orang tua itu mengajarkan sholat kepada anaknya, dia sendiri sholat. Tidak diajari pun anak kita, kalau lihat orang tuanya selalu sholat, dia pasti akan belajar untuk sholat. Contoh kan.
Ya Barakallahu Fiikum barakallah Kadang Ustaz. aku kalau lagi di jalan gitu toh Mas, buat ngayem-ngayem hatiku. Ngayem Ngayem apa? bahasa Indonesianya apa ya? Bayam. Ngayem-ngayem. Alah, pokoknya tuh gini. Gimana? Kalau aku mau ngayem-ngayem hatiku kalau pas lagi malas sholat gitu toh. Biasanya kan di pinggir-pinggir jalan kan ada masjid gede kan. Lah, terus aku ngayem-ngayem diriku ki orang-orang kaya yang udah punya mobil mewah-mewah masih berhenti di masjid, masih nyempetin sholat. Tapi kok aku susah banget ya buat nyempetin sholat kayak gitu ya. Kadang aku kayak gitu buat ngayem hatiku. Gila sangker. Tapi Atau ingat ketika berjalan. ketika Nabi SAW sedang sakit, Heeh. beliau masih keluar sholat berjamaah dipapa oleh Ali bin Abi Thalib dan pamannya Hamzah. Paman beliau radhiyallahu taala anhum itu masih dipapa keluar di hari yang beliau meninggal. Padahal beliau adalah manusia terbaik. Diampuni segala dosa yang telah lalu dan akan datang. Semua umat yang beramal di umat Islam ini itu ada pahala mereka yang mengalir kepada Nabi SAW karena Nabi yang mengajari mereka kebaikan. Tapi bersama dengan itu di hari yang beliau meninggal masih keluar untuk sholat juga. Dibopong, Bro. Dibopong ya. Dibopong. Aku Terakhir. habis kayak gini gitu aja langsung lihat masjid tadi langsung bablas. Nyari aja depannya gitu loh. Mas. Satu lagi, tahu dari sumber kesuksesan dan keberkahan itu memelihara sholat. Jadi kadang kita kan bisnis nih, Ya. sudah lama ini kok lambat ininya dealnya. Kita udah jalan tapi lambat berkembangnya. Itu mungkin masalahnya di sholat tuh. Berarti sholat adalah kunci Iya, makanya Tiang suatu hari, agama kan. tiang agama. suatu hari ada sebagian sahabat yang terlambat. Maka Nabi berdiri sebelum sholat. Kemudian beliau berkata, taqaddamu itammu bi. Maju kalian, lebih dekat. Ikuti saya. Kemudian beliau ingatkan, la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullah. Terus menerus satu kaum itu terlambat menghadiri sholat sampai Allah mengakhirkan perkara-perkaranya di sudut yang lain. Jadi karena dia terlambat sholat, dibuat terlambat juga di sudut lain. Ini si anak muda ini sering terlambat sholat, terlambat juga dia nikah dapat jodoh. Ini dia bekerja tapi terlambat juga rezekinya menjadi besar. Semuanya masalahnya di sholat gitu lah. Masalahnya di sholat dibikin akhir terus karena kita berdoanya nyembah Allahnya akhir-akhir mulu, ya kan? Gimana tuh misalnya kalau akhir? Misalnya zuhur pas mau mepet asar. Gitu kali Ustaz ya, asar ke mepet maghrib, isya pas mepet subuh tuh. Yunda tuh Mas. Ya, kalau isya itu gimana? Iya. Ya, itu aku yang mau tanyain. Kalau sholat isya itu ada patokannya enggak sih, Ustaz? Kalau misal kita lagi sibuk ya, Ustaz. Sibuk banget lah. Isya itu jam sibuknya itu jam ada jam habisnya enggak toh? Ada yang bilang jam 12 katanya sebelum jam 12. Ada juga yang sebelum waktu subuh. Iya. Oh, kalau yang sebelum waktu subuh kayaknya aku belum pernah denger sih kalau itu sih ya. Ya kalau gitu sholat jam 3 aja tuh ya. Lah iya kan orang jadi menggampangkan jadinya. Iya, coba gimana, tanya sama Ustaz. Jadi kalau isya itu batas akhirnya 1/2 malam. 1/2 malam itu jam 12. Ya 1/2 malam gini, kalau maghribnya jam 6 sore, subuhnya jam 4 pagi, berarti 6 sampai 4 ada 10 jam, ya kan? 1/2 malam berarti jam 11. 5 jamnya. Oh, gitu. Ya batasannya jadi isya jam 7 sampai jam 11 saja. Jangan lewat. Jangan lewat. Oh. Tapi kalau sudah lewat waktunya tetap wajib sholat. Tapi sudah berdosa karena mengakhirkan. Oh, gitu. Terus kalau subuh juga kan ini aku pernah denger ya, Mas. Jadi kalau memang kita kesiangan untuk sholat subuh katanya jam 5:30 jam 6 gitu. Gak apa-apa, bangun aja. Oh, gak apa-apa Ustadz? Iya, jadi kalau kesiangan ya, ketiduran, terus bangun jam 6 pagi, jam 10 pagi, bangun hari berikutnya pun gak apa-apa. Sholat aja langsung. Oh iya, jadi jam 11 pun baru bangun langsung sholat ya Ustaz? Itu sebenarnya itu kemudahan yang Allah berikan. Jadi yang ketiduran itu bukan kita saja. Nabi pernah ketiduran juga. Pernah tahu nggak? Nabi ketiduran. Belum. Gimana itu Ustadz? Tapi itu beliau dalam perjalanan perang bersama para sahabatnya. Akhirnya tinggal di sebuah tempat, tidur di sebuah tempat mereka nggak terbangun kecuali terik matahari yang membakar mereka. Akhirnya Nabi bilang kepada para sahabat, ini tempat dihadiri oleh setan, sehingga kita ini dibuat nyaman gitu kan. Nyaman, terlena. Akhirnya pindah Nabi dan para sahabat. Baru setelah itu sholat subuh.
Itu sudah terbit matahari. Ya. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Man nama an salatihi aw nasiya anha fa waqtuha hina dzakaraha aw hina istayqadha." Siapa yang tidur dari sholatnya atau dia lupa. Ini dua keadaannya, ketiduran atau dia lupa. Lupa tadi. Pikirnya sudah sholat tadi. Ya kan? Ternyata lupa. Ya. Saya sibuk kerja. Saya baru ingat 3 hari lagi loh. 3 hari berikutnya, wah 3 hari kemarin kayaknya saya lupa sholat isya. Iya. Ini waktunya kapan dia ingat, kapan dia terbangun langsung Sholat langsung. Meskipun gitu di jamnya ya? lagi azan asar gitu misalnya. Ya, Ustaz, ya. itu sholat. Jadi syariat itu banyak kemudahan yang diberikan. Ustaz, kalau udah banyak dirapel misalnya dulu kita nggak sholat sengaja maupun nggak sengaja, itu apakah memang di saat itu kayaknya 74 kali nih langsung 74 gitu Ustaz? Apa gimana? Nggak serius. Maksudnya apakah bertobat aja cukup atau Oh gimana, Ustaz? iya. Itu letak silang pendapat di tengah para ulama. Tapi mayoritas ulama itu sholat yang dia tinggalkan dengan sengaja di masa telah lalu itu tidak bisa diganti lagi sholatnya. Tobatnya, dia bertobat dari kesalahannya tersebut dan dia perbanyak sholat sunnah agar supaya pahala sholat sunnahnya bisa menutupi kewajibannya. Nggak dikodok berarti Ustaz? Nah ini karena besarnya masalah sholat itu, dia nggak bisa dikodok dia. Kenapa kamu luput? Iya. Perhitungan di hari kiamat. Begitu sebenarnya ya bahasa bebasnya gitu. Kenapa kamu luput? Perhitungan di hari kiamat. Itu karena besarnya masalah sholat. Tapi kalau seorang sudah tobat, keadaan tobat itu menutupi segala dosa. Karena itu apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, apabila dia kembali dan bertobat kepada Allah, Allah itu maafnya lebih luas. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi mempunyai. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Aman semuanya? Masih ada kesempatan bisa buat tanya lagi terakhir kalau lu mau nanya sih, Bro. Ini soal sholat. Wah, masih soal sholat lagi. Wah, apa jangan nangis. yang lain Coba ya? tolong ambil kain pel dong. Kain, maaf. Apa tisu, takutnya kayak mau nangis banget kayaknya. Enggak. Misalnya kayak, mau apa nih, sholat, ibu, soal lu pilih deh. apa ya? Kan lu juga hubungannya baik-baik aja karena sama ibu lu kan. Jadi ini Ustadz. Wah, berat. Saya kan broken home itu dari 2009. 2009 itu udah, saya cuma lulusan SMP tok. 2009 itu saya udah ditinggal sama orang tua Ustadz, ya kan? Sampai sekarang ini. Lah, biasanya mesti kan ada kata-kata anak durhaka sama orang tua. Lah, ini bisa juga nggak sih Ustadz, hukumnya apa ketika orang tua menelantarkan si anak tersebut? Spesifikasinya? Ada Ibu apa bapak nih orang tua? Ibu misalnya gitu. Misalnya. Ya, ibu kan yang melahirkan kita kan Ustadz. Ya. Ya gitu, tapi ternyata kita malah ditelantarkan gitu misalnya. Wah, gitu. Ya saya nggak terlalu tahu ya perincian dan seterusnya. Cuman hak orang tua itu, apapun kondisi orang tua, bagaimanapun orang tua misalnya berlaku zalim terhadap anak, kewajiban syariat itu nggak berubah. Kita wajib berbakti kepada kedua orang tua. Dan hak ibu, ketika Nabi berkata kepada para sahabat, sahabat berkata, ya Rasulullah, siapa yang paling berhak saya berbakti kepadanya? Kata beliau, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa? Ayahmu. Ayah baru yang ketiga. Jadi hak ibu itu yang paling besar. Cukuplah dari hak ibu itu, beliau melahirkan kita. Kan begitu. Mungkin saja kita ini dapat kebaikan, keberhasilan walaupun ibu kita menelantar kita jauh, tapi ada pernah mungkin doa sang ibu yang didoakan untuk anaknya itu yang mewarnai kehidupan kita, menjadi kita di atas kebaikan. Karena itu banyak hal yang kadang kita nggak tahu tentang hal tersebut. Ya urusan si ibu, dia berbuat keliru, berbuat ini, itu antara dia dengan Allah. Tapi kita sebagai anak, urusan kita adalah berbakti kepada orang tua. Ya kan? Dan mungkin karena ibu menelantarkan anaknya, si anak disayangi oleh Allah. Ya mungkin saja. Ya atau kok jangan anaknya bermasalah Ustaz? Kenapa? Mungkin kalau ada seorang anak yang bermasalah makanya ibunya begitu. Jadi jangan selalu menyalahkan ibunya. Ya mungkin saja, kan semuanya mungkin kan.
karena semuanya ada kemungkinan, kita itu nggak usah melihat dari sudut ibu, melakukan kuliner itu antara dia dengan Allah. Kita sebagai anak banyak memaafkan orang tua, kita tetap ada kewajiban berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Begitu aja enak ya jadi kehidupan. Supaya kita di hari kiamat itu keluar dari dunia, kita gak ada musuh gitu, lagi bermusuhan sama ibu. Iya. Apalagi bermusuhan sama ibu, bro. Ya. Betul. Tapi bener-bener nggak yang kontekan atau apa gitu, Ustaz. Maksudnya lu mau langsung harami gitu? Enggak. Maksudnya Kayak bisa kesel nggak banget tahu kayaknya. orang tua itu kayak durhaka sama anak. Kalau anak kan bisa durhaka sama orang tua lah. Orang tua itu bisa enggak tahu durhaka sama anak gitu, Ya, Ustaz. kalau bisa aja orang tua berbuat zalim, tidak baik kepada anaknya, melantarkan ada orang tua yang membunuh anaknya dan seterusnya. Itu ada orang-orang yang melampaui batas, bukan durhaka aja. Tapi Bisa labelnya- melakukan labelnya pelaku dosa yang sangat besar ada. Bisa ya? Iya bisa. Cuman itu kan saya bilang tadi itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada urusannya kita sebagai anak. Kita jangan melihat kepada apa yang dilakukan oleh orang tua kepada kita. Tapi lihat kita ini selamat nggak di depan Allah. Kalau kita ditanya, kamu sudah menunaikan hak orang tua atau belum? Nah, Itu aja yang kita pikir. Nggak usah mikirin orang tua kepada kita. Urusan dia dengan Allah itu urusan dia. Iya. Hmm. Itu berarti nggak apa-apa ditransferin uang aja di ini. Oh, masya Allah, gitu, nggak cakep apa-apa. banget itu. Masya Allah. Sudah orang tua berbuat tidak baik dengan kita balas dengan hal yang paling baik, itu malah berbakti, yang sangat berbakti. Tapi kalau seandainya pas udah dikasih uang tapi uangnya malah dibuat apa gitu loh, Ustaz. Ya, Kadang mikirnya kayak Kalau gitu. gitu dikasih pada hal yang bermanfaat, jelas manfaatnya. Misalnya diberi makanan, diberi bahan yang dia makan. Ya, keseharian. masalahnya jauh banget. Hmm. Saya Semarang, ibu itu di Jakarta gitu, Ustaz. Ya makanya kan kemarin aku sempat transfer juga kan, Ustaz kan. Nah terus itu sama si adik, Mas wes nggak usah transferin ibu lagi, uangnya malah buat gini berat gitu. Ya kalau kayak gitu sepanjang ada ininya, ada yang mengawasi, diberikan aja pada hal yang jelas gitu manfaatnya. Ya kalau dia nggak bisa berbuat baik pada harta yang diberikan, kita bantu, kita berikan sesuatu yang dia bisa berbuat baik. Misalnya ibunya dikasih umroh, nih ada kasih umroh nih. Wah, Pergerakan bro. umroh kan. Wah, aku pengen Ya, banget kasih sadar umroh gitu buat ya. bapak sih. Soalnya bapak itu kan sakit ya, Ustadz ya, sakit stroke dari tahun 2012 atau 13, stroke ringan sebelah kiri. Tapi sampai sekarang itu masih belum sembuh. Tapi bapak itu giat banget untuk beribadah. Masya 5 Allah. waktu di Wih. musola, puasanya Senin Kamis juga lancar banget gitu-gitu bapak. Lah itu makanya ini kayaknya habis ini mau rembukan sama Mas Dedi. Kira-kira berapa toh? Masya Allah sih. Cukup ya berarti nanti kita di lain kesempatan ya. Ya, Takutnya ya. malah jadi bablas, Iya, malah iya, benar. bongkar-bongkar aib orang tua kan Iya, iya. kesannya nggak ini. Ntar lu WhatsApp gua aja. Oke. Nah, nanti sebelum Ustadz kasih satu petuah atau mungkin penutup di bulan Ramadan ini, mungkin saya punya hadiah buat Ahmad Mentikwangi. Ahmad Andi. Ahmad Andi. Iya. Oke, Apa ini? Nih. Wah. Kan orang kiranya bingkisannya doang kan? Mm-mm. Nah, kosong ya. Ya. Tara. Wow. Ini adalah sarung kecubung, selalu ada tradisinya ini sejak tahun 1966. Wow. Jadi menghadirkan sebuah keindahan karya seni tradisional bermutu tinggi. Tuh, orang kiranya cuma packagingnya doang kan? Packagingnya doang dikiranya. Tada. Gimik itu. Wah, ternyata ada Ada isinya. Kecubung always be tradition. Lengkap dia, punya surprise soalnya. Tuh, ada lagi kan? Orang kiranya cuma dibungkus plastik kan? Iya. Ada sarungnya. Tara. Ada sarungnya. Ya, silakan. Oke, Ini. terima kasih banyak Mas Sama-sama. Jerry. Nah, Kecubung terima kasih banyak. Bisa nanti ya Woi. kontak-kontak mentik gitu. brand ambassador. Oh, biar lu rajin sholat 5 waktu. Biar rajin sholat 5 waktu. Iya Mas, ini Iya, soalnya kan? masih Iya. bolong-bolong ya. Setelah kecubung ini masuk, aku akan sholat 5 waktu. Masya Allah. Kecubung aku banget. Apaan lu buat sendiri lo? Biar masuk Mas. Oh iya. Tuh Terima kasih, bungkusannya, Mas. ya kan? Ya, Mudah-mudahan. lah. itu ini ya. Ini closing ya. Ya. Ramadan itu menata jiwa. Nah, Dan Ramadan itu latihan sebenarnya untuk kita selalu berpikir untuk meraih keberkahan. Ya. Itu pertama pula bulan penuh berkah. Iya. Al-Quran sumber keberkahan. Amalan-amalan berberkah. Jadi Iya. kehidupan itu kapan kita selalu melatih untuk berberkah,
itu akan menjadi baik kehidupan itu. Sama misalnya di dalam bisnis ya, kita tinggalkan riba, pasti akan berkah itu usaha, segala hal akan menjadi berkah. Karena Allah telah sebutkan bahwa riba itu yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghilangkan keberkahan pada riba. Ya semua orang yang bermuamalah dengan riba itu ujung-ujungnya pasti menjadi tidak berkah. Ya kalaupun ada yang punya harta beberapa tahun akan hilang dari hartanya. Ada yang langgeng sampai puluhan tahun tapi dia hilang, masuk di dalam dosa lebih banyak, berbuat zalim kepada orang. Kan ada yang begitu kan. Harta riba banyak tapi di sananya nyolongnya ke orang lain juga. Mendolimi manusia, patok-patok tanah orang dan sebagainya kan. Akhirnya ya tuh keberkahan hilang dari sudut lain. Jadi maksudnya bahwa hidup ini banyak keberkahan yang kita bisa raih, kita bisa dapatkan sepanjang kita jalankan perintah-perintah Allah. Itu akan melatih kita untuk menjadi berberkah di dalam kehidupan. Ya wallahu ta'ala. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Aku masih ada satu pertanyaan. Ini genting banget Mas Jerry. Ustadz, maaf ya Ustadz. Waduh, udah di ini closing padahal. F&B, soal F&B. Ya, jadi F&B itu kan banyak banget masyarakat yang masih menggunakan yang memang menggunakan aplikasi yang food seperti itu, Ustadz. Lah, itu kan di situ kan ada persentasenya kan. Kalau nggak salah itu sekitar 20%. Itu masuknya riba atau tidak? 20% untuk apa? Kurang tahu. Memang pas waktu mendaftar jasa kali. Ya fee lah enggak sih? Ya kan dia memfasilitasi, mempromosiin lu juga punya resto. Gitu. Fee Ya, berarti maksudnya kalau ada yang belanja di kita diambil 20% gitu. Harganya iya, jadi apakah fee, pajak atau apa gitu Ustaz maksudnya? Nah itu yang saya nggak paham ini ya. Jadi kalau di F&B itu misal harga 15.000, ketika kita mau masukin ke aplikasi tersebut harganya itu harus dinaikin dulu. Nah itu nanti jadi 18.000 kalau dulu. Ya. Kalau nggak dinaikin kenapa? Potongan dari kita banyak banget. Oh iya. Jadi mesti diakalin biar ujung-ujungnya lu tetap 18.000. Gitu. Ya nggak apa-apa kan kita jualan dengan harga kita. Ya, sekarang saya jualan offline, orang datang saya kasih 15.000 makan. Kalau saya jualan online, saya jual 18.000. Ya nggak apa-apa kan, saya ada ongkos kirim. Iya. Ini. Berarti itu nggak apa-apa ya, bukan riba atau apa enggak ya? Nggak ada masalah. Iya. Oh masya Allah. Lega ya. Lega. Lu nggak pakai GoFood. Iya, kan di Minara nggak ada. Nyebrang laut diantarin pakai paket. Nyebrang berenang capek bro. Susah, udah canggih zaman sekarang. Iya. Oke. Jawab ya. Siap. Siap. Allah ya barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.